Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Kartono MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis kompleks. Dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas materi kekontinuan dan turunan fungsi kompleks. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Sela Fajar Cahyani dengan NIM 4101422065 dan rekan saya Laili Arvina Sari dengan NIM 4101422084. Materi yang pertama yaitu kekontinuan fungsi kompleks. Konsep kekontinuan fungsi kompleks diperkenalkan melalui konsep limit fungsi skalar atau epsilon delta. Kekontinuan fungsi kompleks di suatu titik dan pada suatu himpunan didefinisikan sebagai berikut. Definisi 2. A. Diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada region D subset sejati dari bilangan kompleks yang memuat Z0 dengan Z0 suatu titik limit dari D. Fungsi f dikatakan kontinu Z0 jika limit fz untuk z mendekati Z0 sama dengan fz0. B. Diberikan fungsi terdefinisi pada region D subset sejati dari bilangan kompleks yang memuat Z0. Fungsi f dikatakan kontinu di Z0 jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika nilai mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta, Z elemen D berlaku nilai mutlak dari Fz min Fz0 kurang dari epsilon. C. Fungsi f dikatakan kontinu pada region D subset sejati dari bilangan kompleks jika f kontinu di setiap titik pada D. Selanjutnya ada teorema. Teorema berikut memperlihatkan penguraian fungsi kompleks ke dalam bentuk fz sama dengan uxy ditambah i vxy. Hal ini menunjukkan bahwa kekontinuan fungsi kompleks merupakan syarat perlu dan cukup untuk kekontinuan fungsi-fungsi komponennya. Teorema 7. Diberikan fz sama dengan uxy ditambah i vxy terdefinisi pada region D subset sejati dari bilangan kompleks yang memuat z0 sama dengan a plus ib. Fungsi f kontinu di z0 jika dan hanya jika uxy dan vxy kontinu di ab. Bukti. Diketahui fz sama dengan uxy tambah i vxy terdefinisi pada region D subset sejati dari bilangan kompleks. Z0 sama dengan a ditambah ib. Akan dibuktikan f kontinu di Z0 jika dan hanya jika uxy dan vxy kontinu di ab. Pertama, ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga akar dari x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat kurang dari delta 1, maka nilai mutlak dari uxy min uab kurang dari epsilon per 2, dan akar dari x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat kurang dari delta 2, maka nilai mutlak dari vxy min vab kurang dari epsilon. Ambil delta sama dengan minimum dari delta 1 atau delta 2, maka untuk akar dari x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat kurang dari delta diperoleh nilai mutlak fz min fz0 sama dengan nilai mutlak uxy min uab ditambah i vxy min vab kurang dari atau sama dengan nilai mutlak uxy min uab ditambah nilai mutlak vxy min vab kurang dari epsilon. Jadi f kontinu di Z0. Kemudian jika f hanya kontinu di Z0, maka nilai mutlak fz min fz0 kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Artinya nilai mutlak dari uxy min uab ditambah nilai mutlak vxy min vab kurang dari epsilon. Oleh karena itu, uxy dan vxy harus kontinu di ab agar dapat memenuhi syarat. Dengan demikian terbukti bahwa fungsi f kontinu di Z0 jika dan hanya jika uxy dan vxy kontinu di AB. Selanjutnya teorema 8. A. Diberikan fungsi f dan g terdefinisi pada region D subset sejati dari bilangan kompleks dan Z0 elemen D, dan K suatu konstanta kompleks. Jika f dan g kontinu di Z0, maka fungsi f plus g, k kali f, dan f kali g semuanya kontinu di Z0, sedangkan fungsi f per g kontinu di Z0 asalkan g Z0 tidak sama dengan 0.
B. Jika fungsi kompleks f kontinu di Z0 dan fungsi g kontinu di FZ0, maka fungsi komposisi g bundaran f kontinu di Z0. Akan dibuktikan teorema 8a. Yang pertama akan dibuktikan f plus g kontinu di Z0. Karena f dan g kontinu di Z0, maka f plus gz sama dengan fz plus gz terdefinisi. Limit fz untuk z mendekati Z0 ada, dan limit gz untuk z mendekati Z0 juga ada. Limit fz untuk z mendekati Z0 sama dengan fz0, dan limit gz untuk z mendekati Z0 sama dengan gz0. Kemudian diperoleh limit f plus gz untuk z mendekati Z0 sama dengan limit fz plus gz untuk z mendekati Z0, sama dengan limit fz untuk z mendekati Z0 ditambah limit gz untuk z mendekati Z0, sama dengan fz0 ditambah gz0 sama dengan f plus gz0. Jadi f plus g kontinu di Z0. Kemudian masih untuk bukti teorema 8 yang A, akan dibuktikan k kali f kontinu di Z0. Karena f kontinu di Z0, maka k kali fz sama dengan k dikali fz terdefinisi. Limit fz untuk z mendekati Z0 ada, limit fz untuk z mendekati Z0 sama dengan fz0, sehingga diperoleh limit k kali fz untuk z mendekati Z0 sama dengan limit k dikali fz untuk z mendekati Z0 sama dengan k dikali limit fz untuk z mendekati Z0 sama dengan k dikali fz0 sama dengan k kali fz0. Jadi k kali f kontinu di Z0. Yang ketiga akan dibuktikan f kali g kontinu di Z0. Karena f dan g kontinu di Z0, maka f kali gz sama dengan fz kali gz terdefinisi. Limit fz untuk z mendekati Z0 ada, yaitu sama dengan fz0, dan limit gz untuk z mendekati Z0 itu ada, yaitu sama dengan gz0, sehingga diperoleh limit f kali gz untuk z mendekati Z0 sama dengan limit fz kali gz untuk z mendekati Z0 sama dengan limit fz untuk z mendekati Z0 dikali limit gz untuk z mendekati Z0 sama dengan fz0 kali gz0 sama dengan f kali gz0. Jadi f kali g kontinu di Z0. Yang keempat akan dibuktikan f per g kontinu di Z0 untuk gz tidak sama dengan 0. Karena f dan g kontinu di Z0, maka f per gz sama dengan fz per gz terdefinisi. Limit fz untuk z mendekati Z0 ada, yaitu sama dengan fz0, dan limit gz untuk z mendekati Z0 ada, yaitu sama dengan gz0. Syaratnya gz0 tidak sama dengan 0, sehingga diperoleh limit f per gz untuk z mendekati Z0 sama dengan limit fz per gz untuk z mendekati Z0 sama dengan limit fz untuk z mendekati Z0 per limit gz untuk z mendekati Z0 sama dengan fz0 per gz0 sama dengan f per gz0. Jadi f per g kontinu di Z0. Kemudian akan dibuktikan teorema 8 bagian B. Diketahui fungsi kompleks f kontinu di Z0 dan fungsi g kontinu di fz0. Akan dibuktikan fungsi komposisi g bundaran f kontinu di Z0. F kontinu di Z0, maka berdasarkan definisi kontinuitas, limit fz untuk z mendekati Z0 sama dengan fz0. G juga kontinu di fz0, maka limit gw untuk w mendekati fz0 sama dengan g fz0, ekivalen dengan limit g fz untuk w mendekati fz0 sama dengan g fz0, ekivalen dengan limit g bundaran f untuk w mendekati fz0 sama dengan g fz0. Hal ini menunjukkan bahwa g bundaran f kontinu di Z0, sehingga teorema 8 terbukti. Selanjutnya teorema 9. A. Fungsi polinom f kontinu pada seluruh bidak kompleks. B. Fungsi rasional fz sama dengan hz per gz. H dan G fungsi polinom kontinu pada bilangan kompleks kecuali Z elemen bilangan kompleks di mana GZ sama dengan 0. Kemudian akan dibuktikan teorema 9A. Pertama, jika FZ sama dengan K dengan konstanta kompleks, maka limit FZ sama
limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan k untuk setiap z elemen bilangan kompleks dan z0 elemen bilangan kompleks. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika nilai mutlak dari z min z0 kurang dari delta, berlaku nilai mutlak fz min k sama dengan nilai mutlak k min k kurang dari epsilon untuk setiap z elemen bilangan kompleks. Jadi limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan k. Jika fz sama dengan z untuk setiap z elemen bilangan kompleks, maka limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan z0 diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang. Maka terdapat bilangan 0 kurang dari delta kurang dari epsilon, sehingga jika nilai mutlak z min z0 kurang dari delta kurang dari atau sama dengan epsilon, berlaku nilai mutlak dari fz min fz0 sama dengan nilai mutlak dari z min z0 kurang dari epsilon. Jadi, limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan limit z untuk z mendekati z0 sama dengan z0. Oleh karena itu, diperoleh limit z kuadrat untuk z mendekati z0 sama dengan z0 kuadrat, dan limit z pangkat 3 untuk z mendekati z0 sama dengan z0 pangkat 3. Dengan prinsip induksi matematika, diperoleh bahwa limit z pangkat n untuk z mendekati z0 sama dengan z0 pangkat n, di mana n elemen bilangan asli. Akibatnya, limit a kali z pangkat n untuk z mendekati z0 sama dengan a kali z0 pangkat n untuk a elemen bilangan asli. Jika fz sama dengan a0 kali z pangkat n ditambah a1 kali z pangkat n min 1 ditambah a2 kali z pangkat n min 2 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai an min 1 kali z ditambah an, maka diperoleh limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan a0 kali z pangkat n ditambah a1 kali z pangkat n min 1 ditambah a2 kali z pangkat n min 2 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai an-1 kali z ditambah an sama dengan fz0 untuk setiap z0 elemen bilangan kompleks. Terbukti bahwa fungsi polinom kontinu pada bilangan kompleks. Untuk bukti teorema 9b, diketahui fungsi rasional fz sama dengan hz per gz. Gz tidak sama dengan 0 dengan h dan g fungsi polinom. Diambil z0 elemen bilangan kompleks, diperoleh limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan hz per gz. Gz tidak sama dengan 0, sama dengan hz0 per gz0. Gz0 tidak sama dengan 0, sama dengan fz0. Jadi terbukti bahwa fungsi f kontinu pada bilangan kompleks kecuali z elemen bilangan kompleks di mana gz sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu tentang turunan fungsi kompleks. Definisi 3. Diberikan fungsi f terdefinisi pada region D subset sejati dari bilangan kompleks dan z0 elemen D. Turunan fungsi f di z0 didefinisikan dengan f aksen z0 sama dengan fz min fz0 per z min z0 jika limitnya ada. Pada definisi di atas, misalkan z min z0 sama dengan delta z, diperoleh z sama dengan z0 ditambah delta z, dan jika dan hanya jika delta z mendekati 0, di turunan fungsi f di z0 dapat ditulis f aksen z0 sama dengan limit fz0 plus delta z min fz0 per delta z untuk delta z mendekati 0. Ini akan dijelaskan lebih lanjut pada definisi 4 yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, definisi 4, diberikan fungsi f terdefinisi pada region subset C. Turunan fungsi f pada D didefinisikan dengan f aksen z0 sama dengan limit fz0 plus delta z dikurangi fz0 per delta z untuk delta z mendekati 0 jika limit ada. Misalkan z plus delta z 0, maka delta z sama dengan w dikurangi z, karena delta z mendekati 0 jika dan hanya jika w mendekati z, sehingga definisi turunan di atas dapat ditulis dalam bentuk f aksen z sama dengan limit fw per dikurangi fz per w dikurangi z untuk w mendekati z jika limit ini ada. Contoh,
Misalkan fungsi f didefinisikan dengan fz sama dengan z kuadrat. Carilah f aksen z. Penyelesaiannya, f aksen z sama dengan limit fw dikurangi fz per w dikurangi z untuk w mendekati z sama dengan limit w kuadrat dikurangi z kuadrat per w dikurangi z untuk w mendekati z sama dengan limit w plus z untuk w mendekati z. Jadi f aksen z sama dengan 2z. Selanjutnya, teorema 10 diberikan fungsi f terdefinisi pada region D subset C dan Z0 elemen D. Jika f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Bukti, karena f aksen Z0 sama dengan limit fz0 plus delta z dikurangi fz0 per delta z, untuk delta z mendekati 0 ada, diperoleh f aksen z0 sama dengan limit fz0 plus delta z dikurangi fz0 per delta z, untuk delta z mendekati 0 dikali z dikurangi z0 plus fz0 sama dengan limit fz0 plus delta z dikurangi fz0 per delta z, untuk delta z mendekati 0 dikali dengan limit z0 untuk z mendekati z0 plus limit fz0 untuk z mendekati z0 sama dengan f aksen z0 dikali 0 plus fz0. Jadi f aksen z0 sama dengan fz0. Terbukti bahwa f kontinu di z0. Teorema di atas menyatakan bahwa jika f tidak kontinu di z0, maka fz0 tidak ada. Syarat kekontinuan f di z0 hanyalah syarat perlu agar f dapat diturunkan di z0. Tetapi syarat ini tidak cukup. Meskipun f kontinu di z0 belum tentu f dapat diturunkan di z0. Contoh, perlihatkan bahwa fz0 sama dengan nilai mutlak z kuadrat, kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi f hanya dapat diturunkan di z sama dengan 0. Penyelesaiannya, karena fz sama dengan nilai mutlak z kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, maka uxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, dan vxy sama dengan 0. Fungsi u dan v keduanya kontinu di seluruh bidang datar, maka f kontinu di seluruh bidang kompleks. Misalkan C elemen DF sama dengan bilangan kompleks, diperoleh f aksen C sama dengan limit fz dikurangi fc per z dikurangi c untuk z mendekati c sama dengan limit nilai mutlak z kuadrat dikurangi nilai mutlak c kuadrat per z min c untuk z mendekati c. Untuk c sama dengan 0, diperoleh f aksen 0 sama dengan limit nilai mutlak z kuadrat per z untuk z mendekati 0 sama dengan limit z dikali konjugat z per z untuk z mendekati 0 sama dengan limit konjugat z untuk z mendekati 0 sama dengan 0. Untuk c tidak sama dengan 0, diperoleh c sama dengan a plus ib, f aksen c sama dengan limit x kuadrat plus y kuadrat dikurangi a kuadrat min b kuadrat per x min a plus i dikali y min b untuk x, y mendekati a, b. Sepanjang y sama dengan b, limit x kuadrat plus y kuadrat dikurangi a kuadrat dikurangi b kuadrat per x min a plus i dikali y min b untuk x, y mendekati a, b sama dengan, untuk b disubstitusikan ke y, jadi limit x kuadrat plus b kuadrat min a kuadrat min b kuadrat per x min a untuk x mendekati a sama dengan limit x plus a untuk x mendekati a sama dengan 2a. Sepanjang x sama dengan a, limit x kuadrat plus y kuadrat min a kuadrat min b kuadrat per x min a plus i dikali y min b untuk x y mendekati ab sama dengan a disubstitusikan ke x, limit x kuadrat plus y kuadrat min a kuadrat min b kuadrat per i dikali y min b untuk y mendekati a sama dengan limit min i dikali y plus b untuk y mendekati a sama dengan min 2ib. F aksen c tidak ada, untuk c tidak sama dengan 0. Dengan demikian f kontinu di seluruh bidang kompleks, tapi f hanya dapat diturunkan di z sama dengan 0.
Teorema 11, jika fungsi f dan g dapat diturunkan pada region D subset bilangan kompleks, maka fungsi f plus g, f min g, kf dengan k konstanta, dan fg dapat diturunkan pada D dan ditentukan oleh aturan f plus g aksen z sama dengan f aksen z plus g aksen z, f min g aksen z sama dengan f aksen z min g aksen z, kf aksen z sama dengan k dikali f aksen z, fg aksen z sama dengan f aksen z dikali gz plus fz dikali g aksen z. B. Jika fungsi f dan g dapat diturunkan pada region D subset bilangan kompleks dan g tidak sama dengan 0 pada D, maka fungsi f per g dapat diturunkan pada D dan ditentukan oleh aturan f per g aksen z sama dengan f aksen z dikali gz dikurangi fz dikali g aksen z per gz kuadrat. Bukti untuk teorema 11a, f plus g aksen z sama dengan f aksen z plus g aksen z. Buktinya, f plus g aksen z sama dengan limit fz plus delta z plus gz plus delta z dikurangi fz plus gz per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit fz plus delta z minus fz per delta z plus gz plus delta z dikurangi gz per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit fz plus delta z dikurangi fz per delta z untuk delta z mendekati 0 plus limit gz plus delta z dikurangi gz per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan f aksen z plus g aksen z. Jadi terbukti bahwa f plus g aksen z sama dengan f aksen z plus g aksen z. Kemudian akan dibuktikan f min g aksen z sama dengan f aksen z min g aksen z. F min g aksen z sama dengan limit fz plus delta z min gz plus delta z dikurangi fz plus gz per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit fz plus delta z dikurangi fz per delta z sama dengan gz plus delta z dikurangi gz per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit fz plus delta z dikurangi fz per delta z untuk delta z mendekati 0 dikurangi limit gz plus delta z dikurangi gz per delta z untuk delta z mendekati 0. Diperoleh f aksen z sama dengan f aksen z dikurangi g aksen z. Jadi terbukti bahwa f min g aksen z sama dengan f aksen z dikurangi g aksen z. Kemudian akan dibuktikan kf aksen z sama dengan k dikali f aksen z. Bukti kf aksen z sama dengan limit kf z plus delta z dikurangi kf z per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan k dikali limit fz plus delta z dikurangi fz per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan k dikali f aksen z. Jadi terbukti bahwa kf aksen z sama dengan k dikali f aksen z. Kemudian akan dibuktikan fg aksen z sama dengan f aksen z dikali gz plus fz dikali g aksen z. Fg aksen z sama dengan limit fz plus delta z dikali gz plus delta z dikurangi fz dikali gz per delta z untuk delta z mendekati 0. Seperti yang tertera pada layar, diperoleh bahwa fz dikali limit gz plus delta z dikurangi gz per delta z untuk delta z mendekati 0 plus gz dikali limit fz plus delta z dikurangi fz per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan fz dikali g aksen z plus gz dikali f aksen z sama dengan f aksen z dikali gz plus fz dikali g aksen z. Jadi terbukti bahwa fg aksen z sama dengan f aksen z dikali gz plus fz dikali g aksen z. Kemudian teorema 11b,
akan dibuktikan teorema 11b. Misalkan Hx sama dengan 1 per GZ dengan GZ tidak sama dengan 0 diperoleh H aksen Z sama dengan limit Hz plus delta Z dikurangi Hz per delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan limit 1 per GZ plus delta Z dikurangi 1 per GZ per delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan limit GZ dikurangi GZ plus delta Z per delta Z dikali GZ plus delta Z dikali GZ untuk delta Z mendekati 0 sama dengan min limit GZ plus delta Z dikurangi GZ per delta Z untuk delta Z mendekati 0 dikali dengan 1 per GZ plus delta Z dikali GZ sama dengan negatif G aksen Z per GZ kuadrat, sehingga diperoleh F per G aksen Z sama dengan F dikali 1 per GZ sama dengan F aksen Z dikali 1 per GZ plus FZ dikali min GZ per GZ kuadrat sama dengan F aksen Z dikali GZ dikurangi FZ dikali G aksen Z per GZ kuadrat. Jadi terbukti bahwa F per G aksen Z sama dengan F aksen Z dikali GZ dikurangi FZ dikali G aksen Z per GZ kuadrat. Kemudian teorema 12, diberikan fungsi f yang dapat diturunkan pada bilangan kompleks A jika fz sama dengan k untuk setiap z elemen bilangan kompleks dengan k suatu konstanta, maka f aksen z sama dengan 0. B. Jika fz sama dengan z untuk setiap z elemen bilangan kompleks, maka f aksen z sama dengan 1. C. Jika fz sama dengan z pangkat n untuk setiap z elemen bilangan kompleks, n elemen bilangan asli, maka f aksen z sama dengan n dikali z pangkat n-1. D. Jika fz sama dengan A0 z pangkat n plus A1 z pangkat n-1 hingga A-1 plus kali z plus an untuk setiap z elemen c, n elemen n, maka f aksen z sama dengan a0 dikali n dikali z pangkat n-1 plus a1 dikali n-1 dikali z pangkat n-2 plus hingga an-1. E. Jika fz sama dengan z pangkat n untuk setiap z elemen c, n elemen z, maka f aksen z sama dengan n dikali z pangkat n-1. Z untuk sama dengan K untuk setiap Z elemen bilangan kompleks dengan K konstanta, maka F aksen Z sama dengan 0. Bukti F aksen Z sama dengan limit FZ plus delta Z min FZ per delta Z untuk delta Z mendekati 0. Karena FZ plus delta Z sama dengan FZ sama dengan K, maka diperoleh F aksen Z sama dengan limit K dikurangi K per delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan limit 0 per delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan 0. Jadi F aksen Z sama dengan 0 untuk setiap Z elemen bilangan kompleks. Yang kedua, jika fz sama dengan z untuk setiap z elemen bilangan kompleks, maka f aksen z sama dengan 1. Buktinya dipunyai fz sama dengan z, f aksen z sama dengan limit fz plus delta z dikurangi fz per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit z plus delta z dikurangi z per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan limit delta z per delta z untuk delta z mendekati 0 sama dengan 1. Jadi f aksen z sama dengan 1 untuk setiap z elemen bilangan kompleks. Jika fz sama dengan z pangkat n untuk setiap z elemen bilangan kompleks n elemen n, maka f aksen z sama dengan n dikali z pangkat n-1. Untuk buktinya dipunyai fz sama dengan z pangkat n untuk setiap z elemen bilangan kompleks dan n elemen bilangan asli. F aksen z sama dengan limit fz plus delta z dikurangi fz per delta z untuk delta z mendekati 0. Seperti yang tertera pada layar, diperoleh limit n dikali z pangkat n-1 plus n dikali n-1 per 2 kali z pangkat -2 pangkat n-2 dikali delta z hingga delta z di pangkat n-1
sama dengan N dikali Z pangkat N-1. Jadi F aksen Z sama dengan N dikali Z pangkat N-1 untuk setiap Z elemen bilangan kompleks dan N elemen bilangan asli. Kemudian jika Fz sama dengan A0 dikali Z pangkat N plus A1 dikali Z pangkat N-1 hingga AN-1 kali Z plus AN untuk setiap Z elemen bilangan kompleks dan N elemen bilangan asli, maka F aksen Z sama dengan A0 dikali N dikali Z pangkat N-1 plus A1 dikali N-1 dikali Z pangkat N-2 hingga A N-1. Untuk buktinya, F aksen Z sama dengan A0 dikali N kali Z pangkat N-1 plus A1 dikali N-1 dikali Z pangkat N-2 hingga A-1. Untuk buktinya berdasarkan teorema 11C. Jadi F aksen Z sama dengan A0 dikali N dikali Z pangkat N-1 plus A1 dikali N-1 dikali Z pangkat N-2 plus AN-1. Jika Fz sama dengan Z pangkat N untuk setiap Z elemen C, N elemen Z, maka F aksen Z sama dengan N kali Z pangkat N-1. Buktinya dipunyai Fz sama dengan Z pangkat N untuk setiap Z elemen bilangan kompleks dan N elemen bilangan bulat. Untuk buktinya seperti pada poin C, sehingga diperoleh F aksen Z sama dengan N dikali Z pangkat N-1. Jadi F aksen Z sama dengan N dikali Z pangkat N-1 untuk setiap Z elemen bilangan kompleks dan N elemen bilangan bulat. Contoh yang pertama, turunan dari Z pangkat 3 dikurangi 3Z pangkat 2 plus Z pangkat min 4 plus 2 sama dengan 3Z pangkat 2 dikurangi 6Z dikurangi 4Z pangkat min 5. Contoh yang kedua, D per DZ, Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat min 2 dikali Z pangkat 2 plus 5. Menggunakan rumus Fg aksen sama dengan F aksen dikali G plus F dikali G aksen. Akan diturunkan terlebih dahulu Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat min 2 sehingga diperoleh 3Z pangkat 2 plus 3Z plus 2Z pangkat min 3. Selanjutnya akan diturunkan Z kuadrat plus 5 diperoleh 2Z. Jadi 3Z pangkat 2 plus 2Z pangkat min 3 dikali Z pangkat 2 plus 5 ditambah Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat min 2 dikali 2Z sehingga diperoleh 5Z pangkat 4 plus 5Z pangkat 2 plus 10Z pangkat 3. D per DZ Z pangkat 4 dikurangi 3 per Z kuadrat plus 1. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus F aksen Z dikali GZ dikurangi FZ dikali G aksen Z. Akan diturunkan terlebih dahulu Z pangkat 4 dikurangi 3 sehingga diperoleh 4Z pangkat 3. Kemudian diturunkan Z kuadrat plus 1 diperoleh 2Z. Jadi 4Z pangkat 3 dikali 2Z kuadrat plus 1 dikurangi 4Z min 3 dikali 2Z per Z kuadrat plus 1 dikuadratkan. Jadi diperoleh 2Z pangkat 5 plus 4Z pangkat 3 plus 6Z per Z kuadrat plus 1 dikuadratkan. Teorema 13, diberikan fungsi W sama dengan GU dan U sama dengan FZ. Jika fungsi F dapat diturunkan di Z dan fungsi G dapat diturunkan di Fz, maka W sama dengan G bundaran Fz sama dengan G Fz dapat diturunkan di Z dan G bundaran F aksen Z sama dengan G aksen
Fz dikali F aksen Z. Dari teorema di atas diperoleh bahwa dW per du sama dengan G aksen O sama dengan G aksen Fz dan dW per dz sama dengan F aksen Z. Dengan demikian, teorema di atas dapat ditulis dalam bentuk dW per dz sama dengan dW per du dikali du per dz. Untuk buktinya, A, W sama dengan GU dapat diturunkan DU sama dengan FZ. Maka limit epsilon delta U sama dengan 0 untuk delta U mendekati 0. Delta W sama dengan G aksen U dikali delta U plus epsilon delta U sama dengan DG per DU dikali delta U sama dengan epsilon delta U dikali delta U. Jika delta Z tidak sama dengan 0, maka delta W per delta Z sama dengan DG per DU dikali DU per DZ plus epsilon delta U dikali delta U per delta Z. B, U sama dengan Fz dapat diturunkan di Z, maka delta U sama dengan Fz plus delta Z dikurangi Fz, sehingga diperoleh delta U mendekati 0 jika dan hanya jika delta Z mendekati 0. Jadi limit epsilon delta U untuk delta U mendekati 0 sama dengan limit epsilon delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan 0. Kemudian, delta W per delta Z sama dengan dG per DU dikali DU per DZ plus 0 dikali DU per DZ. Maka, limit delta W per delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan dG per DU dikali limit delta U per delta Z untuk delta Z mendekati 0 plus limit epsilon delta Z untuk delta Z mendekati 0 dikali limit delta U per delta Z untuk delta Z mendekati 0. Jadi diperoleh delta W per delta Z sama dengan DG per DU dikali DU per DZ plus 0 dikali DU per DZ sama dengan DG per DU dikali DU per DZ sama dengan DW per DU dikali DU per DZ. Jadi DW per DZ sama dengan DW per DU dikali DU per DZ. Contoh, diberikan Fz sama dengan Z pangkat min 1 plus 2Z plus 3 dipangkatkan 4. Carilah F aksen Z untuk penyelesaiannya. Misalkan U sama dengan Z pangkat min 1 plus 2Z plus 3. Maka DU per DZ sama dengan negatif Z pangkat min 2 plus 2 dan dV per DU sama dengan 4U pangkat 3 sama dengan 4 dikali Z pangkat min 1 plus 2Z plus 3 dipangkatkan 3. Jadi diperoleh F aksen Z sama dengan DF per DU dikali DU per DZ sama dengan 4 dikali Z pangkat min 1 plus 2Z plus 3 dipangkatkan 3 dikali negatif Z pangkat min 2 plus 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun tingkah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.